Kehebatan Denjaka pasukan elit TNI Angkatan Laut dengan kemampuan tempur menggetarkan dunia. Dentuman ledakan dan deru tembakan menggema di langit Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Prajurit Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka TNI Angkatan Laut menampilkan kemampuan tempur dalam simulasi penanggulangan teror di hadapan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Agus Subianto dan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Johnston. Dalam unjuk kemampuan yang menegaskan sekaligus memukau tersebut, pasukan elit kebanggaan TNI Angkatan Laut menunjukkan aksi cepat, presisi, dan keberanian luar biasa dalam melumpuhkan kelompok teroris dan membebaskan sandera. Setiap gerakan mencerminkan disiplin tinggi, profesionalisme, serta kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman, baik di laut maupun di darat. Detasemen Jala Mangkara merupakan pasukan khusus di bawah TNI Angkatan Laut. Denjaka memiliki sejumlah kemampuan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai yang berhubungan dengan kelautan Indonesia. Pasukan Denjaka diwajibkan mengikuti kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, dan anti-sabotase. Kemudian dasar-dasar spesialisasi serta komando kelautan dan keparaan kelanjutan. Selain itu, terdapat kursus lanjutan untuk meningkatkan fisik prajuritnya seperti pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak, lari, dan berenang, maupun peningkatan kemampuan bela diri. Denjaka juga mempelajari teknik infiltrasi, teknik pembebasan sandera, instalasi kapal, serta taktik kelautan. Meski latihan tersebut sederhana, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati pasukan Denjaka dalam latihan tersebut. Beberapa latihan yang harus dilakukan bahkan amat keras dan menyiksa. Salah satu metode latihannya adalah dengan melepas perwira Denjaka di lautan dengan tangan dan kaki terikat. Berada di tengah laut dengan ombak ganas, mereka dituntut dapat melepaskan diri. Hal itu dilakukan agar jika suatu saat mereka dilepas musuh dengan kondisi tangan dan kaki terikat, pasukan Denjaka bisa bertahan hidup. Selain itu, calon prajurit Denjaka juga dilepas di hutan tanpa pembekalan. Mereka diwajibkan bisa bertahan hidup dengan menggunakan barang yang diberikan, yaitu garam. Hutan pun jadi sahabat yang akan membuat mereka tetap bertahan. Dari latihan itu, anggota Denjaka diproyeksi untuk memiliki kemampuan bertahan hidup di alam, melatih kemampuan fisik hingga kemampuan skill perorangan. Sejarah terbentuknya Denjaka. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir nomor ISN 01 P4 1984 tanggal 13 November 1984. Detasemen Jala Mangkara selain sebagai komando pelaksana Korps Marinir yang berkedudukan langsung di bawah dan Kormar, juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan satuan Detasemen Jala Mangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama Panglima TNI, dalam hal ini, Kabais TNI selaku penyelenggaraan pembinaan kemampuan khusus meliputi operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi khusus lainnya. Pada 4 November 1982, Kasal membentuk organisasi tugas dengan nama Pasukan Khusus AL atau Pasusla. Keberadaan Pasusla didesak oleh kebutuhan akan adanya pasukan khusus TNI Angkatan Laut guna menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya. Pada tahap pertama, direkrut 70 personil dari Yontaifib dan Kopaska. Komando dan pengendalian pembinaan berada di bawah Panglima Armada Barat dengan asistensi Komandan Korps Marinir. Kepala Staf Angkatan Laut bertindak selaku pengendali operasional. Markas ditetapkan di Mako Armabar melihat perkembangan dan kebutuhan satuan khusus ini. Kasal lalu menyurati Panglima TNI yang isinya berkisar keinginan membentuk Detasemen Jala Mangkara. Panglima ABRI menyetujui dan sejak itu pada tanggal 13 November 1984, Denjaka menjadi satuan anti-teror aspek laut. Denjaka adalah komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kemampuan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan operasi anti-teror, anti-sabotase, dan klandestin aspek laut atas perintah Panglima TNI.
Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan para dan komando. Selangkah sebelum masuk ke Denjaka, prajurit terpilih mesti sudah berkualifikasi intai amfibi dan kopaska. Dalam menjalankan aksinya, satuan khusus ini dapat digerakkan menuju sasaran baik lewat permukaan, bawah laut maupun lewat udara. Saat ini, Komando Denjaka adalah Kolonel Marinir Rino Rianto. TNI Angkatan Laut masih memiliki pasukan khusus lainnya, yaitu Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Detasemen Intai Para Amfibi atau Denipam, Korps Marinir dan Pasukan Kapal Selam TNI Angkatan Laut atau disebut Korps Hiu Kencana.